Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah doa-doa kita, selalu mengabulkan apa yang kita pinta, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita impikan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang budiman, sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan menuliskan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Supaya apa? Agar channel Sidangur TV ini selalu memberikan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan, dan selalu berkah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Pedoman hidup adalah sesuatu yang kita ikuti, menjadi sumber yang harus kita ikuti. Pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mendirikan solat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Siapa sahibul Quran itu yang terus-menerus membacanya dan mengamalkannya? Ada beberapa bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi sahabat karib Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran menjadi pelindung dari siksa kubur. Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Hal itu dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Amr bin Murrah. Dia meriwayatkan bahwa ketika manusia masuk ke alam kubur, kemudian akan muncul semburan api sebagai siksa kubur yang menghancurkannya dari berbagai arah. Maka Al-Quran datang sebagai penolong. Yang kedua adalah memberi syafaat 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang yang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah pembaca Al-Quran naik ke surga menurut batas bacaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr, ia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil, jangan terburu-buru, sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat adalah hadiah mahkota bagi orang tua. Memuliakan orang tua adalah tugas utama seorang anak. Bagi para penghafal Al-Quran, memberikan mahkota untuk orang tua adalah impian paling utama. Diriwayatkan oleh Mu'adz al-Juhaini radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Syekh Maulana Zakaria Al-Khandahlawi dalam kitab Fadail Quran, beliau menjelaskan berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari, seandainya matahari itu berada di dalam rumah. Yang kelima adalah menjadi sebaik-baiknya umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Utsman bin Affan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkannya. Jadikanlah Al-Quran sebagai bagian dari wirid harian kita supaya kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat darinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan Al-Quran akan menolong orang yang selalu beristiqomah, selalu istiqomah membacanya. Al-Quran akan menolong orang yang berada di dalam kubur. Maka oleh karena itu marilah kita membacanya dengan istiqomah. Sebanyak apa yang kita baca, sebanyak ayat yang kita baca, sebanyak itulah derajat kita akan ditaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mengistiqomahkan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kita kekuatan dalam keimanan kita, dalam keistiqomahan kita mengamalkan agama. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.